Tuhanlah perlindunganku, baik siang maupun malam gelap. Tuhanlah perlindunganku, niscaya takutku lenyap. Tuhanlah perlindunganku, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Menikmati bait-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati
hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh, ini rinduku Tuhan. Oh, ku menyembah, ku memuji, ku sanjung Engkau Tuhan. Oh, tak mau ku jauh dari-Mu. Di hadirat-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan. Oh. Sebab benar apa yang dikatakan dalam Mazmur, bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Seumur hidup kami, itu yang kami rindu. Bapa di surga memberkati jemaat GSKI Nginden, Manyar, Sukomanunggol, dan beberapa tempat lain yang mendengarkan firman-Mu dan semua orang yang mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi setiap perkataan hamba-Mu agar kebenaran-Mu menjawab kebutuhan mereka, mengubah mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya kepada saudara-saudaraku jemaat Tuhan dari Gereja Suara Kebenaran Injil Nginden, Betani Nginden, Manyar, dan beberapa wilayah lain. Saya bersyukur saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara-saudara semua. Saudara, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Dunia yang pasti tidak ideal untuk dihuni. Jadi jangan berharap dunia ini menjadi firdaus. Jangan berharap kita dapat memiliki kehidupan yang ideal bahagia, ideal nyaman, ideal aman. Tidak ada yang ideal dalam hidup ini, di dunia ini, saudaraku. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 10, firman Tuhan mengatakan, di ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalimat pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya, di awal ayat ini sudah mengisyaratkan kepada kita adanya pencobaan, kepastian adanya pencobaan. Pencobaan maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat menggagalkan perjalanan kita menuju kehidupan yang bahagia di langit baru, bumi baru. Kita hidup di dunia yang tidak ideal. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita. Ia pergi menyediakan tempat bagi kita, supaya di tempat di mana Ia ada, kita ada. Kekristenan adalah jalan hidup bagaimana kita menjalani hidup
sebagai persiapan untuk masuk dunia yang akan datang. Sebagai persiapan untuk masuk dunia yang akan datang, saudara. Nah, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu usaha dari kuasa kegelapan untuk mencegah perjalanan kita agar kita tidak sampai kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan manusia. Artinya semua kita juga mengalami pencobaan tersebut, tapi tidak melebihi kekuatan kita. Nah, yang pertama yang kita harus sungguh-sungguh terima kenyataan bahwa pencobaan berupa kesulitan-kesulitan hidup, pencobaan berupa godaan-godaan untuk berbuat dosa, pasti kita alami sepanjang perjalanan hidup kita. Pasti. Jadi jangan berharap kita hidup tanpa masalah. Jangan kita berharap hidup tanpa problem. Jangan mimpi hidup tanpa kesulitan. Jangan berpikir bahwa kita bisa menjalani hidup tanpa pencobaan. Kalau kita mempersenjatai diri kita dengan pemikiran ini, maka kalau di dalam perjalanan hidup kita menghadapi kesulitan, masalah, problem, ya, godaan-godaan untuk berbuat dosa, kita sudah bersikap kuat. Kita sudah memiliki sikap menerima kenyataan tersebut dan tidak menjadi bingung. Nah, dengan satu pengertian bahwa hal ini bisa mencegah kita, bisa menggagalkan perjalanan kita menuju langit baru dan bumi baru. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi pencobaan, yang pertama kita harus percaya tidak ada yang melampaui kekuatan kita. Kita pasti bisa menghadapinya. Kita harus optimis. Jangan mental block. Jangan belum berperang sudah kalah. Belum melangkah sudah menyerah. Apapun yang sekarang saudara alami bisa kita lewati. Pasti bisa kita lewati. Ya saudara. Itu yang pertama. Yang kedua. Setiap persoalan hidup yang kita alami, saudara, pasti ada waktu berakhirnya. Pasti ada waktu berakhirnya. Tapi jangan bertanya sampai kapan, sebab Tuhan tahu sampai kapan yang tepat pencobaan itu diizinkan Tuhan kita alami. Yang ketiga, pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami selain tidak melampaui kekuatan kita pasti ada akhirnya dan ada jalan keluarnya. Maka ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, saudara, kita harus berjuang menghadapinya. Kita tentu berdoa minta tolong Tuhan campur tangan dalam seluruh pergumulan hidup yang kita alami atau kita hadapi. Tentu kita minta Tuhan ikut campur tangan. Tetapi kita juga harus memiliki usaha yang maksimal untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Kalau itu masalah kesehatan, kita harus mengubah pola makan, pola hidup kita. Kalau itu masalah ekonomi, kita bekerja lebih keras, kita harus hemat dengan uang kita. Kita harus berhati-hati dalam memanage, mengelola uang kita. Di sini kita membutuhkan hikmat pimpinan Tuhan. Jadi kita maksimal dulu. Nah, banyak orang tidak maksimal dulu. Hanya minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan buka jalan. Tetapi tidak memiliki usaha yang maksimal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi.
Manusia itu makhluk yang harus bertanggung jawab, saudaraku. Jadi kalau kita menyanyi, ku tak dapat jalan sendiri, ku tidak berani jalan sendiri, Tuhan ku serahkan hidupku kepadamu. Bukan berarti lalu kita tidak memaksimalkan potensi menghadapi masalah-masalah tersebut. Kita harus memiliki sikap bertanggung jawab. Jadi dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup itu kita harus bertanggung jawab. Misalnya menghadapi suami yang belum bertobat. Kita sudah memilih dia menjadi pasangan hidup. Jadi kita bertanggung jawab atasnya. Karenanya ya kita harus sabar, tidak sembarang mengumbar kata, dan tidak sembarang bertindak, ya saudaraku. Atau istri pasangan hidup. Istri yang belum bertobat harus tidak sembarangan menggunakan perkataan, jangan kasar. Itu maksimal kita usahakan. Tadi saya sudah singgung soal kesehatan, soal ekonomi ya. Kalau kesehatan, ubah pola makan, pola hidup, saudara. Kalau ekonomi ya kerja keras, hemat. Lalu yang ketiga, kalau itu masalah rumah tangga ya kita harus menguasai diri. Jangan sembarangan mengucapkan kata, jangan bersikap kasar terhadap pasangan hidup, saudara. Nah kalau ada keluarga-keluarga yang bermasalah dan minta saya untuk mendoakan, mengkonseling ya. Dulu saya selalu ya mengatakan sampai sekarang ini, setelah saya mengerti kebenaran, tidak cukup dikonseling 1 hari, tidak cukup didoakan, tapi masing-masing harus memiliki perubahan. Harus berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan, yang itu melukai, itu menyakiti pasangan hidup. Nah ini masalah pasangan hidup atau keluarga. Menghadapi masalah anak maksimal. Kita menasihati anak, kita memperhatikan hidup mereka, kita mengontrol hidup mereka. Tapi terutama menjadi teladan bagi anak-anak dan menghadirkan suasana rohani di dalam keluarga. Kita harus maksimal dulu dalam menghadapi pencobaan ini. Jangan berdoa dulu semata-mata. Berdoa pasti. Tetapi kita harus memenuhi bagian kita, saudara. Menghadapi mertua yang jahat misalnya, yang kejam. Oh, tentu kita berdoa agar mertua bisa bertobat. Tetapi dari pihak kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk memiliki kesabaran menghadapi mertua. Dan ternyata pencobaan-pencobaan tersebut yang berupa masalah, problem dari berbagai hal, apakah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, dan lain-lain, menjadi sarana untuk mendewasakan kita. Mendewasakan kita agar kita, saudara, bisa suatu hari nanti dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 10, saudaraku, ini kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ini konteksnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Lalu di dalam ayat-ayat ini, ayat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya, mengisahkan bagaimana sebagian dari bangsa itu, bahkan sebagian besar dari bangsa itu tidak sampai menginjak tanah Kanaan. Mereka gugur, mereka ditewaskan di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan begini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Hal yang jahat artinya ingini apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
Janganlah kita melakukan percabulan sehingga dalam satu hari telah tewas 23.000 orang. Jangan kita mencobai Tuhan Allah. Jangan kita bersungut-sungut. Ada ranjau-ranjau dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu. Dan ternyata banyak mereka yang tewas di padang gurun. Dan kita pun sebagai orang percaya yang sedang mengadakan perjalanan menuju langit baru dan bumi baru, ada ranjau-ranjau dalam perjalanan hidup kita. Dan bukan tidak mungkin ranjau-ranjau itu bisa menggagalkan perjalanan kita sehingga kita tidak pernah menginjak Kanaan surgawi, langit baru, bumi baru. Lalu di ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi sebagaimana bangsa Israel yang memang dibawa Tuhan keluar dari Mesir, tapi sampai akhirnya tidak sampai tanah Kanaan, kamu juga bisa loh mengalami keadaan seperti ini. Ada ranjau-ranjau di perjalanan hidup kita. Ranjau-ranjau itu sama dengan yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10:13 ini. Pencobaan-pencobaan. Sebenarnya ketika bangsa Israel dituntun Tuhan dari Mesir ke Kanaan, dengan segala pergumulan yang mereka alami, itu merupakan cara Allah mempersiapkan mereka menjadi bangsa yang besar. Mempersiapkan mereka menjadi bangsa yang bisa membangun negeri yang Tuhan berikan, saudaraku. Jadi Allah mau. Demikian. Tuhan mengendaki demikian, saudaraku. Aduh, sayang sekali, saudara. Mereka semua tewas di padang gurun, saudara. Sayang sekali, saudara. Binasa mereka. Sayang sekali. Dan kata firman Tuhan ini menjadi peringatan untuk kita. Makanya jangan berharap hidup ini tidak ada masalah. Jangan berharap hidup ini tidak ada pencobaan. Pasti ada. Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu dialami oleh orang percaya. Sebagai ujian sekaligus menjadi sarana untuk memproses orang percaya menuju langit baru, bumi baru. Memproses supaya dewasa. Sebagaimana bangsa Israel diproses Tuhan supaya mereka bisa dipercayai mewarisi tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Demikian pula orang percaya diproses Tuhan agar mereka dapat menjadi layak dimuliakan bersama dengan Yesus, layak mewarisi kerajaan surga. Dan pencobaan-pencobaan itu pasti bisa kita lewati karena tidak melampaui kekuatan kita. Pasti berakhir. Tidak terus-menerus ada pencobaan itu, saudaraku. Dan pasti ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluar yang kita harapkan itu bukan sekedar masalah itu selesai. Tetapi bagaimana pencobaan-pencobaan tersebut menghasilkan karakter kita yang diubah. Menghasilkan watak kita yang diubah. Menghasilkan kehidupan kerohanian, kekristenan kita semakin cemerlang. Itu. Jadi kalau kita menghadapi masalah-masalah atau pencobaan-pencobaan, saudara, lebih dari sekedar mendapat jalan keluar dan lolos dari masalah-masalah tersebut, kita benar-benar mengalami proses perubahan dari manusia berdosa yang tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi manusia rohani yang berkodrat ilahi, yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ini yang Allah kehendaki. Ini yang Tuhan mau, saudaraku sekalian. Luar biasa, bukan? Jadi cara kita memandang hidup harus benar. Selama ini kalau di gereja banyak pendeta ya mendoakan jemaat supaya masalah mereka selesai. Titik.
Jadi intinya supaya hidup dapat dijalani tanpa masalah. Kalau ada masalah, cepat didoakan, dapat ditanggulangi atau selesai dengan mudah serta cepat. Kekristenan harus dipahami bukan demikian. Pencobaan yang kita alami ternyata itu bisa menjadi berkat abadi atau berkat kekal. Karena pencobaan-pencobaan tersebut, saudaraku, mengubah kita menjadi manusia yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, kalau hari ini saudara menghadapi kesulitan, ya, saudara menghadapi masalah, ya, jangan menjadi lemah. Sebab ternyata kesulitan-kesulitan itu memuat atau mengandung berkat kekal. Ya, berkat abadi. Jadi kita memiliki cara pandang yang berbeda dengan anak dunia dalam melihat masalah, dalam melihat problem. Kita pasti bisa melewatinya kok. Pasti berakhir pada waktunya dan pasti ada jalan keluar. Dan sementara kita menghadapi masalah dengan sikap bertanggung jawab, Tuhan mendidik, Tuhan melatih kita untuk menjadi anak-anak Allah yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Jangan bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus pasal 10 tadi, salah satu ranjau yang membuat bangsa Israel atau sebagian bangsa Israel tidak menginjak tanah Kanaan adalah bersungut-sungut. Jadi pencobaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami harus kita terima dengan tangan terbuka, dengan pemikiran bahwa Allah mengizinkan terjadi semua itu. Ya, tetapi ingat, kita harus memiliki langkah, sikap yang konkret untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Maksimalkan potensi sesuai kehendak Allah, menanggulangi, menghadapi semua masalah yang ada. Lihat orang-orang di luar sana, non-Kristen, juga punya pengalaman hidup, pergumulan hidup yang berat, sama seperti kita. Bahkan kadang-kadang lebih berat. Mereka bisa menyelesaikan tanpa Tuhan Yesus. Apalagi kita pasti bisa menyelesaikan. Kalau untuk orang di luar, orang percaya, tidak berlaku firman ini. Roma pasal 8 ayat 28. Di mana Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi kita, melalui masalah, melalui problem itu, Tuhan mau membentuk kita. Jadi jangan bersungut-sungut, saudaraku. Itulah sebabnya dalam Yakobus pasal 1 dari ayat 12 tertulis begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wah, luar biasa. Ternyata pencobaan itu bisa mendatangkan mahkota kehidupan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, saya percaya saudara-saudara sekalian mulai terbuka pikirannya. Khususnya kepada GSKI Petani Nginden, maksud saya, Manyar, Sukomanunggal, dan beberapa tempat lain. Mari kita melihat berkat kekal di balik semua ini. Ya. Makanya di gereja yang saya gembalakan pernah ada orang berkata, Pak Eras kok nggak pernah ya, atau jarang sekali ya mendoakan kami. Saya tanya, masalah apa yang saya doakan? Ya, kita kan banyak kesulitan Pak, pencobaan Pak. Loh, itu berkat. Untuk apa didoakan? Supaya masalah itu dapat diangkat dengan mudah. Wah, salah itu. Yang saya sampaikan itu firman nasihat. Bagaimana maksimal menghadapi masalah-masalah tersebut. Dan dalam proses di mana kita menghadapi masalah-masalah tersebut, Tuhan mendewasakan kita. Luar biasa kan? Tuhan mendewasakan kita. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
yang mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, saudaraku, kita rela menerima didikan ini. Kita tidak marah. Kita tidak bersungut-sungut. Sebaliknya kita bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Allah yang diperhatikan. Kalau sampai kita diperhatikan Allah, itu luar biasa. Oh, itu berkat dari atas segala berkat, saudara. Nah, kembali kepada maksud pencobaan itu kita alami. Apapun kesulitan yang kita hadapi, pasti saudara-saudara punya banyak kesulitan. Tapi mari kita melihat maksud kesulitan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa maksudnya? Yaitu merubah karakter. Yaitu supaya kita ini layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan standar yang kita harus capai adalah seperti Yesus. Dan hal inilah yang baru benar-benar bisa menyukakan hati Allah. Waktu hidup kita yang singkat di dunia ini, jangan sampai kita sesali, saudaraku. Jangan sampai kita sesali. Sebab kalau saudara tidak sungguh-sungguh berusaha untuk bertumbuh dewasa, yang akhirnya menyukakan hati Allah, saudara akan kecewa. Akan sangat menyesal. Dan penyesalan tidak bisa digambarkan apapun. Jadi kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berubah, mari kita berubah, saudara. Dan Tuhan tidak menyulap kita dalam sekejap jadi dewasa, dalam sekejap layak menjadi anak-anak Allah. Nah, lewat proses. Sebagaimana bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Oh, Allah bisa membuat perjalanan mereka hanya 2 minggu. Jalan terus 2 minggu. Tapi Tuhan membuat mereka 40 tahun. 2 minggu itu kalau berjalan cepat, itu menurut penelitian. Ya 2 minggu. Tapi kalau jalan pelan, 1 bulan, 4 minggu, saudaraku. Sampai. Tapi Tuhan membuat mereka 40 tahun. Putar-putar. Kenapa? Karena Tuhan mau proses mereka di padang gurun. Nah, proses seperti inilah yang harus disadari oleh orang percaya. Jadi ketika saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, berkomitmen sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, malah banyak masalah. Banyak pencobaan. Nah, itu sebenarnya isyarat bahwa Anda di track yang benar. Kalau ada orang berkata, waduh Tuhan sayang saya loh, luar biasa loh, saya nggak pernah punya masalah berat. Wah, malah saya curiga kamu ini jangan-jangan dipandang Tuhan kanak-kanak terus. Tapi suatu hari, waduh, yang mestinya kamu dewasa, tapi kamu bersikap kanak-kanak, wah, tidak bisa tidak. Tuhan bisa menghukum saudara, menolak saudara. Jadi kita harus bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kalau kita mengerti, tadi saya sudah awali khotbah saya dengan dunia ini bukan hunian yang ideal. Kalau kita mengerti ini, ya kita tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, tapi kita menantikan langit baru, bumi baru. Maka yang menjadi fokus kita adalah bagaimana diri kita masing-masing layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saya mengajak saudara untuk fokus ke sini saja, saudaraku. Sehingga di dalam hidup ini kita tidak merasa punya persoalan. Persoalan kita itu cuma satu. Bagaimana sikap kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya. Bagaimana kita bisa melakukan rencana-rencana Allah yang Allah telah rancang, canangkan dalam hidup kita secara pribadi. Itu persoalannya. Jadi kalau menggunakan kalimat bebas ya, tapi harus dimengerti dengan benar. Kita berkata, Tuhan aku tidak punya masalah. Apapun masalahnya. Apakah itu kemiskinan, sakit penyakit, atau apapun. Tapi masalahku hanya Engkau. Bagaimana aku mengerti kehendak-Mu, memahami rencana-Mu, dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu itu. Karena dagingku ini seringkali tidak mau nurut, jiwaku seringkali liar tidak mau nurut, tetapi komitmenku, aku menundukkan diri di bawah kaki Tuhan. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami diajarkan kalimat Bapa kami yang di surga,
dipermuliakan namamu, lalu datanglah kerajaanmu. Artinya datanglah pemerintahanmu Tuhan. Dan aku menjalani pemerintahan itu. Dan orang yang menjalani hidup dalam pemerintahan Allah, itu pasti nanti akan berlanjut, akan berlangsung sampai kekekalan. Jadi saudaraku sekalian, kita bersyukur memiliki Allah sebagai Bapa. Karena dia bukan hanya memberkati, melindungi kita, mencukupi kebutuhan kita, menyembuhkan waktu kita sakit. Tetapi Allah juga mendidik kita. Ibrani pasal 12 ayat 4, 5, 6, dan seterusnya. Bapak mendidik kita. Dan pencobaan-pencobaan itu sarananya. Jadi heran ya kalau orang-orang Kristen ketika mengalami pencobaan lalu doanya hanya, Tuhan tolong singkirkan pencobaan ini. Loh, pencobaan justru akan memberi berkat kok saudara. Juga COVID-19 ini. Ini juga mengandung berkat. Di balik, ya saudaraku sekalian ya, kenyataan bahwa COVID ini memang membawa penderitaan. Benar. Tetapi di balik ini juga, COVID memberi berkat kekal. Orang diingatkan betapa rentannya manusia, betapa fragile-nya, rentan dan terbatasnya manusia. Oh, supaya manusia sadar dirinya itu bukan siapa-siapa, saudara. Ya, lalu supaya orang bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan bukan sekedar karena kita sakit, supaya kita disembuhkan dari sakit, dipenuhi segala kebutuhan kita. Nah, kalau kita bergantung kepada Tuhan karena memang dialah satu-satunya, saudaraku, yang kita butuhkan. Kalau Tuhan menjadi satu-satunya yang kita butuhkan, saudara, maka kita tidak merasa membutuhkan yang lain. Nah, tidak merasa membutuhkan yang lain, saudara. Itu. Maka kita tidak akan merasa membutuhkan yang lain. Kita berkata, Engkau kebutuhan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. You are my everything. Jadi sekarang kita belajar untuk menyatakan bahwa hidup ini kita tidak punya masalah lagi. Masalah kita adalah Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendaknya, bagaimana kita mengerti rencananya untuk kita penuhi dalam hidup kita, saudaraku. Itu. Nah, saudaraku sekalian. Jadi Tuhan memberikan kita pencobaan untuk memberkati kita. Jangan kita mencurigai Tuhan. Ya. Kalau di dalam Alkitab, saudara, ini banyak orang tidak tahu mengapa Tuhan bicara ini. Di Matius, saudaraku sekalian, ya. Kita melihat di Matius pasal yang ke-6, saudara. Di Matius pasal 6 itu di ayat yang di belakang, saudara. Ya. Janganlah kamu takut terhadap apa yang kamu mau makan, kamu pakai. Percaya Tuhan mencukupinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang artinya jadilah warga kerajaan surga yang baik. Jadilah anggota keluarga kerajaan surga yang baik. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi ayat 34. Ayat 34 mengatakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow. Berarti ada kesusahan setiap hari. Wow, iya. Kesusahan inilah yang disebut pencobaan untuk mendewasakan kita. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau kita mengerti hal ini, wah luar biasa. Bagaimana Bapak mendidik kita lewat segala kejadian. Bagaimana Bapak terus dengan kesabaran membentuk kita menjadi manusia Allah. Wah, luar biasa. Oh, luar biasa, saudara. Bagaimana Allah berkenan mendidik kita supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jangan harap dunia ini membahagiakan, saudara. Tolong deh, berhenti. Kalau Tuhan memberikan kita rumah, mobil, dan semua kebutuhan, ya kita nikmati, saudara. Kita nikmati. Kita nikmati. Tapi hati kita tidak terikat di situ. Ya,
Kita harus memiliki pengertian yang benar. Ya, dunia bukan Firdaus. Mau diubah bagaimanapun tidak pernah menjadi Firdaus. Dunia adalah dunia, saudaraku. Dunia yang sudah jatuh, yang gagal, produk yang gagal. Karena manusia telah memberontak kepada Allah. Ya, saudara. Nah, ini yang saudara harus pahami dengan benar. Tetapi Tuhan menyediakan kita rumah baru. Tempat yang indah di langit baru, bumi baru. Dan Yesus pasti akan memenuhi janjinya. Pasti. Sebagaimana semua janji dalam Alkitab, nubuatan-nubuatan bisa digenapi, demikian pula hal kerajaan surga pasti juga kita akan alami. Nah, hidup kita di dunia yang tidak lebih dari 100 tahun ini harus merupakan benar-benar persiapan untuk memiliki kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidup di dunia kita hanya sebuah usaha. Harus diisi dengan usaha untuk sungguh-sungguh bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itulah sebabnya tugas gereja. Itu tugas gereja, core business gereja. Untuk benar-benar membimbing jemaat menjadi manusia-manusia yang rohani. Manusia-manusia yang rohani. Yang dikatakan dalam firman Tuhan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Gereja bukan hanya menyediakan jasa liturgi, siapa yang mau kebaktian. Gereja bukan hanya menyediakan jasa doa, siapa yang sakit, yang punya masalah. Saudaraku sekalian, bukan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Gereja dihadirkan di muka bumi oleh Tuhan supaya gereja meneruskan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang diajarkan Tuhan Yesus itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak gereja yang sudah menyimpang, saudara. Benar. Dulu juga saya tidak mengerti hal ini. Saya juga melakukan penyimpangan yang tidak saya sadari. Tapi sekarang saya menyadari penyimpangan itu. Dan saya berbalik, saya bertobat. Bahkan saya pernah minta maaf kepada jemaat atas kehidupan saya dulu yang tidak menjadi teladan. Atau pelayanan saya yang kurang, saya minta maaf. Sudah pernah saya minta maaf. Makanya sekarang saya memulai hidup baru. Hidup dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan yang benar. Dan benar-benar saya mengajak semua saudara dimulai dari para pendeta, ya, tentu dimulai dari saya sebagai ketua sinode GSKI, Pak Aswin sebagai gembala sidang, semua koordinator pengurus dan hamba Tuhan atau aktivis, semua harus bisa menampilkan kehidupan anak Allah yang karakter moralnya agung, dan fokusnya adalah langit baru, bumi baru. Anda tidak akan pernah menyesal mengikuti kebenaran ini dan mengenakan kebenaran ini. Tidak akan pernah menyesal. Hidup kita tidak lebih dari 100 tahun, kita mau nyari apa, saudara? Mau nyari apa? Kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, karena Tuhan sendiri itulah kebutuhan kita. Tuhan sendiri itulah kebutuhan kita. Tuhan sendiri itulah kebahagiaan kita, saudara. Tuhan mengingini kita berubah. Ya, Tuhan menunggu kedatangan kita nanti di langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah kekal. Makanya kita di dunia ini benar-benar hanya persiapan untuk masuk kehidupan kekal nanti di rumah Bapa. Jadi mari kita isi hidup kita hanya sungguh-sungguh. Hanya sungguh-sungguh mau menemukan Tuhan. Menemukan Allah yang hidup. Mengalami Allah yang hidup. Berjalan dengan Dia. Hidup dalam kekudusan dan kesucian yang sesungguhnya. Yang dari hari ke hari makin ditingkatkan kualitasnya. Sehingga ketika kita menutup mata, kita orang-orang yang layak dijemput oleh malaikat-malaikat kudus. Ya, dari surga dan dibawa ke Firdaus Allah. Betapa berbahagia para hamba Tuhan yang mengambil pelayanan pekerjaan Tuhan dengan motif benar seperti ini. Sungguh bersyukur karena jerih lelah saudara dalam pelayanan
pasti tidak akan sia-sia. Pasti tidak akan sia-sia, saudaraku sekalian. Seperti yang tadi saya katakan, bukan hanya kita yang diberkati, anak cucu kita pun juga diberkati. Kita bersyukur kita ada di Gereja Suara Kebenaran Injil ini. Karena dengan menjadi anggota dari Gereja Suara Kebenaran Injil, mau tidak mau kita dibawa kepada visi dan misi dari sinode ini. Yang visi misinya 3. Yang pertama, kesucian hidup. Hidup dalam kesucian. Yang kedua, langit baru, bumi baru. Dan yang ketiga, hidup dalam tanggung jawab kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan kerajaan surga. Segala sesuatu yang kita lakukan sungguh-sungguh hanya untuk kesukaan hati Allah. Saudara, saya percaya apa yang saya sampaikan ini pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Kita masih dalam suasana COVID, ya. Kita harus ikuti protokol kesehatan pemerintah. Kita belum bisa berhimpun seperti tahun-tahun sebelum ada COVID. Ya, kita harus ikut membantu pemerintah untuk memutus ya rantai penularan, rantai penyebaran COVID-19 ini. Menjaga kesehatan, ya, menjaga jarak dengan orang, memakai masker, saudaraku sekalian, ya. Lalu kita tingkatkan imunitas kita, itu menjadi bagian tanggung jawab kita yang kita harus penuhi. Saya percaya saudara sudah diberkati Tuhan dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu kiranya dimeteraikan di dalam hati kami oleh Roh Kudus. Firman-Mu ya Bapa, membuka wawasan pikiran jemaat agar mengerti maksud tujuan kekristenan itu diberikan. Ya Bapa, tolonglah. Dengan firman-Mu, jemaat-Mu benar-benar diberkati dan diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua
yang